Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Pelu dengan NIM 1942031 dari kelas Perbankan Syariah A semester 5. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar uang dan modal syariah, yaitu menjelaskan tentang pasar uang dan pasar modal. Pertama, pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit, di mana dananya berjangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang berbeda dengan pasar modal, yang berdagangnya dilakukan melalui bursa atau stock exchange. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OCT atau over the counter market, dilakukan oleh setiap peserta atau partisipan melalui desk atau dealing room masing-masing peserta. Pasar uang pada saat ini tidak lagi dibatasi dalam wilayah suatu negara saja. Uang berputar ke seluruh bagian dunia mencari investasi yang menawarkan expected return yang paling tinggi untuk suatu tingkat risiko tertentu, sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia. Selanjutnya, instrumen pasar uang. Pertama yaitu coupon bearing instrument atau interest bearing. Yang kedua ada money market deposit. Yang ketiga ada certificate deposit. Yang keempat ada repurchase agreement atau repo. Yang kelima ada discount instrument, dan terakhir ada derivatif. Selanjutnya ada instrumen pasar uang yang ada di Indonesia. Pertama ada sertifikat Bank Indonesia, kedua ada surat berharga pasar uang, ketiga ada sertifikat deposit, keempat ada commercial paper, kelima ada call money, keenam ada repurchase agreement, ketujuh ada banker acceptance, dan yang terakhir ada treasury bills. Selanjutnya ada aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang. Aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang terdapat dalam instrumen pasar uang syariah. Di antaranya pertama ada sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, kedua ada repurchase agreement repo SBIS, selanjutnya ada surat berharga syariah negara SBSN, selanjutnya ada repurchase agreement repo SBSN, dan yang terakhir ada pasar uang antarbank syariah atau PUAS. Selanjutnya dalam pasar uang ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37/DSN MUI /angka Romawi 10/2002 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga. Selanjutnya, pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keempat, peserta pasar uang adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Kelima, akad yang dapat digunakan pada pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah mudharabah, musyarakah, qard, wadiah, dan al-sarf. Yang keenam, pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Selanjutnya, manfaat pasar uang. Yang pertama, manfaat pasar uang adalah sebagai sarana alternatif untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Kedua, membantu pengusaha untuk memperoleh dana pengembangan usaha. Ketiga, mencegah terjadinya uang menganggur. Keempat, mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kelima, membantu pemerintah memantau kebutuhan kredit masyarakat. Dan yang keenam, mengembangkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar uang. Baiklah, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pasar modal. Pengertian pasar modal. Secara teoritis, pasar modal atau capital market didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan sekuritas jangka panjang, baik dalam modal sendiri atau stok maupun hutang atau bond, baik yang diterbitkan oleh pemerintah public authority maupun oleh perusahaan swasta private sector.
Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal dibedakan menjadi dua segmen, yaitu pertama non-security segmen dan kedua segmen. Selanjutnya instrumen pasar modal. Pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Kedua ada reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Keempat ada Exchange Trade Fund atau ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Dan yang kelima ada derivatif. Derivatif adalah surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa ditemukan di pasar modal Indonesia, yaitu waran dan right. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama adalah fungsi saving, kedua fungsi kekayaan, ketiga fungsi likuiditas, dan yang keempat ada fungsi pinjaman. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal untuk emiten terdiri dari: pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada pasar perdana selesai. Ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya, manfaat pasar modal untuk investor. Pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Itulah dia pemaparan materi dari pasar uang dan pasar modal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.